Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas lagi tentang mudah memahami tes intelijensi umum atau Q untuk ujian CPNS tahun 2023 dengan topik soal cerita part 22. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Nomor 1. Sebuah produsen sepatu apabila menjual sepatunya seharga 200.000, maka dapat menjual sebanyak 1.000 buah dalam 1 minggu. Apabila pabrik tersebut menaikkan harga sepatunya, maka penjualnya akan turun 5% dari selisihnya. Pada saat ini perusahaan menjualnya sebesar X rupiah. Berapakah penjual dalam seminggu? A. 1.000 dikurang 5 dikali X kurang 200.000 per 100. B. 1.000 dikurang 100 kali X kurang 200 per 5. C. 5 kali X kurang 200 per 1.000 per 100 kurang 1.000. D. 100 kali X kurang 200 per 5 kurang 1.000. Dan E. 1.000 dikurang 5 kali X kurang 200 1.000 per 100. Kita jawab. Misal harga barunya adalah X ya. Harga sepatu barunya X. Jika harganya 200.000, maka laku 1.000 dalam seminggu. Jika harganya naik, maka penjualan turun 5% dari selisih harga. Artinya, X harga barunya dikurang 200.000, karena harga baru itu lebih tinggi daripada 200.000. Berarti, X dikurang harga 200.000, selisihnya itu baru kita kali 5%. Nah, dari sini kita bikin 5% itu, bisa kita jadikan dia pecahan biasa, yaitu 5 per 100. Kemudian dikali dengan X kurang 200.000. Jadi yang laku adalah 1.000 dikurang 5% dari selisih harganya. Atau kita bisa tulis 1.000 dikurang seperti ini. 5 per 100 dikali X kurang 200.000. Ya. Jadi 1.000 dikurang, jadi banyaknya 1.000 itu dikurangi yang laku itu dengan syarat bahwa 5% dari selisih harganya di bawah ya 5% ya. Berarti 5 kali X kurang 200.000 per 100, karena 5 per 100 adalah 5% ya, seperti yang ditunjukkan di sini tadi. Maka jawabannya adalah C, 1.000 dikurang dalam kurung dikurang 5 dikali dalam kurung X kurang 200.000 belas kurung per 100. Kemudian yang kedua, seorang siswa telah mengikuti tes sebanyak N kali dan peroleh rata-rata 83. Berapakah nilai yang harus dia peroleh pada tes selanjutnya agar nilai rata-ratanya menjadi 85? A. 2N kurang 85. B. N tambah 85. C. 2N tambah 85. D. 2N tambah 83. Dan E. 2N kurang 83. Kita jawab. Diketahui bahwa nilai rata-rata tes setelah N kali tes adalah 83. Ini berarti bahwa jumlah semua nilai tes adalah 83 kali N. Dari jumlah N data 83 kali N ya. Jadi jumlah N data itu kalau kita kalikan ini adalah 83 kali N. Jumlah data baru ditambah dengan 1. Data baru adalah N tambah 1 maksudnya. Dengan rata-rata adalah 85. Sehingga jumlah N data ditambah data baru itu per N tambah 1 karena bertambah ya. Jadi tadi ini kalau kita tulis berarti X1 tambah X1 tambah X2 tambah dan seterusnya sampai Xn itu ya. Sebanyak kalinya. Jadi ujian X1, X2 tambah sampai Xn itu dibagi dengan N itu adalah 83 rata-ratanya. Atau X1 tambah X2 tambah Xn itu sampai tambah Xn itu ditambah sampai Xn itu adalah 83 dikali N ya. Jadi jumlah N data itu adalah 83 kali N. Ditambah data baru 1 berarti N ditambah 1 menjadi pembagi. Jadi jumlah N data tadi ditambah data baru per N tambah 1 sama dengan 85. Nah, ini jumlah N data tadi adalah 83 N. Berarti 83 ditambah data baru per N tambah 1 sama dengan 85. Serta kalau kita kali 85 dikali N tambah 1 itu sama dengan 83 ditambah data baru 83. 83 kali N ditambah data baru sama dengan 85 kali N tambah 1.
Ya, pembaginya dikali ke sini. Hasilnya adalah data baru sama dengan 85 kali N tambah 1 dikurang 83N. Atau menjadi data baru sama dengan 85N ditambah 85. Kan ini 85 kali N. 85 kali 1 disuruh tambah 85 dikurang 83N. Kita kumpulkan yang sejenis. 85N dikurang 83N. Tambah 85 sama dengan 5 kurang 83 adalah 2. Berarti 2N ditambah 85. Berarti jawaban yang benar adalah C ya. 2N tambah 85. Selanjutnya nomor yang ketiga. Murni, Baby, Cynthia, dan Desi membagi 144 buah jeruk. Murni menerima 10 buah lebih banyak daripada yang diterima Baby. 26 buah lebih banyak daripada Desi dan 32 lebih banyak dari yang diterima Cynthia. Jadi banyaknya jeruk yang diterima Murni adalah A. 73, B. 63, C. 53, D. 43, dan E. 33. Jadi kelihatannya yang ekornya 33 semua ya. Di sini ya jawabannya. Kita jawab. Misalkan Murni itu adalah P, Baby itu adalah Q, Cynthia itu adalah R, dan Desi itu adalah S. Maka P tambah Q tambah R tambah S sama dengan 144. Berasal dari sini. Murni, Baby, Cynthia, dan Desi membagi 144 buah jeruk. Jadi yang apa yang didapat oleh Murni, Baby, Cynthia, dan Desi ini adalah 144 jeruk jika dijumlahkan semuanya. Itu adalah persamaan bintang pertama. Bintang 1 maksudnya. Kemudian di sini katakan Murni menerima 10 buah lebih banyak daripada Baby. Berarti Murni dikurang 10 itu sama dengan banyaknya yang diterima oleh Baby. Ya. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Kan ini 10 buah lebih banyak. Berarti kalau dikurangi 10, berarti dia sama dengan yang diterima Baby. Baby itu adalah Q. Kemudian 26 buah lebih banyak daripada Desi. Berarti kalau P dikurang 26, itu sama dengan S. Desi. Selanjutnya 32 lebih banyak daripada diterima Cynthia. Berarti P dikurang 32 itu sama dengan R. Nah, dari sini kalau kita peroleh dari persamaan bintang 1 ini, kita peroleh P ditambah Q tambah R tambah S itu ini tadi bintang 1. Kita sisipkan Q ganti adalah 10 kurang P. Kemudian S diganti adalah P kurang 32. Dan R itu diganti sama dengan P kurang 26. R-nya itu P kurang 32 ya. Kemudian S-nya itu P dikurang 26. Ya, P, Q, R, S sama dengan 144. Maka di sini P ditambah P kurang 10, Q-nya. Kemudian P kurang 32 adalah R-nya. Kemudian P kurang 26 adalah S-nya. Ya. Itu sama dengan 144. Kita kumpulkan sejenis, yaitu P, berapa jumlah P? 1, 2, 3, 4. Berarti 4P dikurang, ini kurang 10, kurang 32, dan kurang 6. Berarti min 10, kurang 32, kurang 26 sama dengan 144. Atau kita bisa buat menjadi 4P sama dengan semua bilangannya. Di sini kita geser ke sebelah kanan dan menjadi berubah tanda. Tambah 10 tambah 32 tambah 26. Atau 4P itu sama dengan 144 ditambah 68. Atau 4P itu, atau P itu sama dengan 212, 144 tambah 68. Dibagi ini 212 dibagi 4, itu hasilnya adalah 53. Maka yang diterima P itu atau murni itu adalah 53. Jadi jawaban yang benar adalah C ya. Jawaban adalah C, 53. Kemudian nomor yang keempat, seorang buruh mendapatkan X rupiah di bulan pertama. Setiap bulan mendapatkan kenaikan gaji sebesar Y rupiah. Jika dikatakan gaji bulan ke-6 ia bekerja dari 600.000 rupiah dan total pendapatan selama 6 bulan adalah 3.300.000, berapakah memperoleh gaji di bulan pertama? Jadi bulan pertamanya apakah 400.000, 425, 450, 475, atau 500.000? Jadi kita jawab. Gaji bulan ke-1 adalah X rupiah ya, bulan pertama X rupiah. Gaji bulan berikutnya adalah bulan ke-6 itu, tunggu bulan ke-6 dulu ya. Kan di sini katakan bulan ke-6.
Itu sama dengan X ditambah 5 kali, karena dia selalu mendapatkan kenaikan sebesar Y ya. Berarti kalau 6 berarti itu adalah 5Y. Kenapa? Karena bulan pertama itu ada X rupiah tanpa Y ya. Berarti bulan kedua itu ada Y-nya. Nah, sehingga bulan ke-6 itu pasti 5Y. Jumlahnya itu adalah 600.000. Berarti X ditambah 5Y sama dengan 600.000. Selanjutnya, X tambah 5Y itu sama dengan 100.000, dikatakan sebagai bintang 1, persamaan bintang 1. Kemudian, kalau kita jumlahkan ya, 6 bulan gaji ya, selama 6 bulan bekerja, berarti X ditambah bulan kedua adalah X tambah Y, karena setiap bulan bertambah 1 Y, berarti di bulan ke-3 X tambah 2 Y ya. Bulan ke-4 X tambah 3 Y, bulan ke-5 X tambah 4 Y, dan bulan ke-6 X tambah 5 Y. Nah, di sini X tambah 5 Y ini tadi itu sama dengan 600.000. Dari si persamaan 1 ini membentuk barisan aritmetik ya. Jadi kalau di saat ini U1, kemudian U1 tambah beda, U2 tambah 2 kali, dan seterusnya sampai 6 kali penambahannya. Jadi A-nya itu adalah X, kemudian bedanya itu adalah Y, karena setiap bulan bertambah Y, artinya bedanya antara bulan 1, bulan 2, bulan 2, bulan 3, bulan 3, bulan 4, bulan 4 sampai bulan 5, bulan 5 ke bulan 6 itu adalah Y. Kemudian tambah Y lagi, tambah Y lagi, tambah Y lagi. Begitu maksudnya bedanya. Kemudian N-nya itu adalah 6, karena sampai bulan ke-6 kita tahu bahwa dia memperoleh gaji 3.300.000. Jadi dengan rumus suku ke N ya, rumus bukan suku ke N, rumus jumlahan suku ke N ini adalah SN itu sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N kurang 1B. Jadi ini adalah karena barisan aritmetika, maka kita memakai jumlahan aritmetika juga. Ya, jumlahan aritmetika itu adalah SN sama dengan N per 2 dikali dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N kurang 1 kali B balas kurung. Berarti S6 itu sama dengan 6 per 2 karena N-nya 6 ya. Dikali A-nya itu kan X, berarti 2X ditambah N kurang 1. Nanti 6 kurang 1 berarti 5. Kemudian bedanya adalah Y, berarti dikali Y. Sama dengan 3.300.000. 3 dikali 2X tambah 5Y sama dengan 3.300.000. Kemudian kita bagi 3 masing-masing. Sehingga 2X tambah 5Y sama dengan 1.100.000. Itu adalah persamaan yang ketiga. Nah, dari sini 2X tambah 5Y sama dengan 1.100.000, kita bisa mengubah menjadi X ditambah X ya. Ini ya, kita substitusi persamaan 1 ke persamaan 2 ya. Jadi X ditambah X tambah Y, 5Y sama dengan 1.100.000. Nah, X tambah 5Y itu sudah ada nilainya tadi adalah 600.000. Berarti X tambah 600.000 sama dengan 1.100.000. Tadi kan 2X di sini ya. Kita bisa ubah menjadi X tambah X. Nah, bentuk X tambah 5Y ini sudah ada di sini persamaan 1. Nah, kita tinggal substitusi saja 600.000-nya ke sini. Jadi X tambah 600.000 sama dengan 1.100.000. Nah, dari sini X-nya itu sama dengan 1.100.000. Ini pindah ke sebelah kanan menjadi minus karena di sini positif. Berarti 1.100.000 dikurang 600.000 itu sama dengan 500.000. Berarti jawabannya adalah C, 500.000. Selanjutnya nomor yang kelima. Semua mobil dapat menempuh kota A dan B dengan kecepatan 60 km per jam dalam waktu 4 jam dan menghabiskan bahan bakar 1 liter untuk setiap 10 km. Mobil tersebut berkecepatan 80 km per jam dan jarak ini tempuh adalah lebih dari 100 km, maka mobil tersebut akan Suka dengan videonya? Like dong. menggunakan bahan bakar 10% lebih banyak dibanding kecepatan 60 kg dan 60 km per jam. Mobil tersebut telah terisi bahan bakar 10 liter dari awal ini maksudnya, dan jika mengisi ulang membutuhkan waktu 10 menit. Berapakah waktu yang diperlukan mobil tersebut untuk mencapai tujuan dengan kecepatan 80 km per jam? A. 170 menit, B. 180 menit, C. 190 menit, D. 200 menit, dan E. 210 menit. Kita jawab.
jarak itu adalah kecepatan dikali waktu. Sama dengan kecepatan itu adalah sebenarnya jarak per waktu. Jadi kalau kita bolak-balik, jarak itu adalah kecepatannya dan kali waktunya. Ya. Berarti jarak antara kota A ke kota B adalah 60, jadi kecepatannya 60 kilogram, 60 km dalam waktunya 4 jam. Berarti 60 dikali 4 itu sama dengan 240 km. Berarti jarak antara kota A dan kota B adalah 240 km. Setiap liter menempuh 10 km, sehingga bensin yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 240 km adalah jumlah bahan bakar yang dibutuhkan adalah jarak per 10. Karena di sini setiap 10 km itu menempuh 1 liter. Jadi jumlah bahan bakar adalah jarak dibagi 10. Jadi sebagai 10 meter, 10 km dengan jaraknya berarti 240 tadi yang jaraknya itu jarak yang dari diketahui melalui perhitungannya tadi, kecepatan dikali dengan waktu 60 kali 4 itu 240. Maka 240 itu kalau dibagi dengan 10, maksudnya dibagi dengan 10 itu 1 km ya, kalau 10 liter. Jadi mobil akan berapa 10% ya. Nah, dari sini 240 dibagi dengan 10, jadi setiap 10 kilo tambah 1 liter, begitu maksudnya. Itu sama dengan 24 liter. Jadi banyaknya literan yang bensin yang dibutuhkan untuk atau bahan bakar yang dibutuhkan oleh mobil A menempuh mobil dengan menempuh jalan dari kota A ke kota B itu adalah 24 liter. Selanjutnya, jumlah bahan bakar yang dibutuhkan dan kecepatan 80 km per jam adalah 10% lebih banyak. Maka kalau kita hitung jumlah bahan bakar sama dengan 10 dikali 24, karena tadi 24 liter ya dibutuhkan. Tapi karena dia kecepatannya 80, maka dengan kecepatan 80 itu dia bertambah 10% dari kecepatan yang dia lakukan. Berarti 10% tambah 24 ditambah 24. Sehingga kecepatannya menjadi 0,1, 10% 0,1 dikali 24 tambah 24 atau sama dengan 2,4 ditambah 24 atau sama dengan 26,4 liter. Waktu yang dibutuhkan adalah 240 kilo yang ditempuh tadi per 80 itu sama dengan 3 jam. Dari waktu tempuhnya itu adalah 3 jam. Nah, sedangkan yang ada bensin di mobil tersebut adalah cuma 10 liter, berarti dia harus mengambil bensin dengan waktu yang untuk mengisi ulang bensin itu waktunya adalah 10 menit. Nah, dari 3 jam ini, karena sehingga mengisi bahan bakar, maka waktunya adalah 3 jam ditambah 10 menit. Ya. Berapapun yang ditambahkan di situ tidak ada masalahnya, jelas dia menambah bahan bakar itu adalah 10 menit. Nah, agar sampai itu berarti dia harus menambah bahan bakarnya itu 26,4 liter ya. Ya. Jadi 3 jam, karena yang tersedia itu karena yang tersedia adalah 10 liter, maka yang dia dapatkan itu adalah 16,4 liter ya. Kalau kita lihat di sini, untuk sampai dari kota A ke kota B dengan kecepatan 80 km. Jadi waktunya itu tambah waktu yang singgah adalah 3 jam tambah 10 menit. Konversi 3 jam ke dalam menit. Jadi waktu tempuhnya adalah 3 dikali 60 menit, karena setiap sejam itu adalah 60 menit. Ditambah 10 sama dengan 180 menit ditambah 10 menit, atau sama dengan 190 menit. Jadi jawaban yang benar adalah C, 190 menit. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Jika kamu ingin menjalani kehidupan yang bahagia, ikatkan pada tujuan, bukan pada orang atau benda. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.